Halo, selamat siang. Jadi saat ini kami sedang ada di kantor pusat Bank Sulut Go Manado, Jalan Samratulangi nomor 9 Wenang, Manado. Nah, saat ini di depan kita sudah ada Bapak Doni Panambunan selaku pemimpin unit pengelolaan pajak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, jadi kami di sini ingin bertanya seputar struktur organisasi ya, Pak. Di dalam perpajakan yang ada di kantor pusat ini sebenarnya berapa orang atau berapa individu yang ada di dalamnya? Ya, seperti yang diketahui, unit pengelolaan pajak yang ada di kantor pusat Bank Sulut tugasnya mengelola perpajakan yang ada di Bank Sulut, baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang. Nah, untuk kegiatan perpajakan yang ada di Bank Sulut, unit pengelolaan pajak terdiri dari 4 analis dan saya pemimpinnya, jadi 5 dengan tugas masing-masing ada. Struktur organisasi yaitu 2 senior analis dan 2 analis, jadi 4 staf. Oh, jadi ada 5 orang ya yang ada di bagian ini. Iya, betul. Dan selanjutnya ada yang Pertanyaan selanjutnya, PPh apa saja yang dilaporkan dan bagaimana pelaporan pajak tersebut? Secara garis besar, kegiatan perpajakan yang ada di unit pengelolaan pajak ada 2, yaitu bidang perpajakan dan non perpajakan. Untuk bidang perpajakan terdiri dari kegiatan untuk perhitungan pajak penghasilan dan perhitungan pajak PPN. Untuk kegiatan perhitungan pajak penghasilan terdiri dari perhitungan dan pelaporan SPT PPh pasal 21, ada PPh pasal 23, 4 ayat 2, pasal 25 dan 29, serta kegiatan review perpajakan yang ada di cabang. Kemudian untuk perhitungan dan pelaporan PPN, fungsinya untuk pekerjaannya dilakukan oleh pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN. Sedangkan untuk kegiatan non perpajakan, kalau adik-adik tahu orang Jawa bayar pajak di bank, nah itu setiap bank menerima pajak dan diteruskan ke negara uang pajaknya. Demikian secara singkat garis besar pekerjaan yang ada di unit pengelolaan pajak. Ada lagi? Kalau misalnya pembayarannya ada kayak waktu tertentu. Untuk pembayaran untuk masing-masing pajak penghasilan tergantung dengan aturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya untuk PPh pasal 21 disetor paling lama tanggal 10, kemudian PPh pasal 25 tanggal 15, mengikuti ketentuan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. kalau boleh tahu bagaimana cara untuk menghitung pajaknya? Masing-masing analis menghitung masing-masing pajaknya. Seperti PPh pasal 21 yang merupakan pajak dari penghasilan dari pegawai, kita mengambil data dari divisi human capital untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai, kemudian dihitung pajaknya berapa jumlahnya, kemudian setelah mendapat jumlah yang akan dibayar, kita melakukan pengambilan kode billing. Kode billing itu sarana untuk membayar pajak. Nah, setelah terbit kode billing, kita ke cabang yang menerima setoran negara, disetorlah di situ, sehingga ketika disetor, cabang yang menerima setoran itu menerbitkan bukti penerimaan negara, yang itu akan kita arsipkan dan laporkan melalui SPT massal. Oh, jadi begitu ya tahap-tahapnya. Iya. Nah, di dalam tahap-tahap itu mungkin akan terjadi
tantangan-tantangan. Jadi kalau menurut Bapak sih apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi untuk saat ini di dalam melakukan SPT? Karena kegiatan perpajakan itu hasil dari kerjasama antar unit atau antar divisi. Misalnya untuk 21 kita kan data penghasilannya ada di divisi Human Capital. Ketika Human Capital memberikan data yang salah, pasti perhitungan pajaknya salah. Begitu juga dengan PPh 23. Ketika kita divisi umum memotong PPh pasal 23 rekanan salah, perhitungan pajaknya atau pelaporannya juga akan salah. Jadi seperti itu ya tantangannya. Iya, betul. Mungkin cuma itu pertanyaannya Bapak. Terima kasih atas waktunya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sama-sama. Thank you.